Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai PBL kami, yaitu mengidentifikasi struktur menggunakan distribusi metode. Jadi di sini perkenalkan, saya Wasnul Mantobing, dan di sini kami akan membahas soal portal bergoyang metode distribusi momen oleh Hardy Cross. Baik, kita langsung saja masuk ke soalnya ya. Baik, ini soal kami di mana ini adalah sebuah portal yang bergoyang, di mana dari A ke B memiliki panjang 7, dan di sini ada beban ke arah kanan, beban terpusat 10 kN, dan juga B ke C dengan panjang 4 meter, dan ada beban terpusat 10 kN, dan C ke D ada sebuah batang yang dengan tumpuan dan tidak ada beban di sini. Langkah pertama dalam pengerjaan ini adalah, pertama, kita menganggap bahwa struktur ini itu tertahan, artinya tidak bergoyang. Dan kita menghitung fixed momennya dengan momen di AB menggunakan rumus minus P kali A kali B kuadrat per L kuadrat, di mana di rumus ini itu minus diakibatkan oleh arah momen yang berlawanan arah jarum jam. Jadi di sini kita mendapatkan nilainya itu minus 9,8 kN per meter, di mana P itu arah bebannya, kemudian A itu adalah panjang dari sini ke sini ke bebannya, kemudian B kuadrat itu adalah panjang dari sini ke sini, kemudian L kuadrat itu adalah total panjangnya. Kemudian momen di F, B sampai A itu menggunakan rumus yang sama, cuman dia positif. Tapi dia itu ditukar di sini. Ini kan A kali B kuadrat kan. Di sini tuh rumusnya tuh P kali A kuadrat kali B per L kuadrat. Nah, di sini tuh dia positif karena momennya itu searah dalam jarum jam. Begini dia sih. Jadi di sini kita mendapatkan nilainya itu 7,3 kN per meter. Kemudian momen di B sampai C itu menggunakan rumus minus P dikalikan sama total panjangnya L minus P kali L per 8. Itu udah rumus ketetapan ya. Maka mendapatkan nilainya itu minus 5 kN per meter. Kemudian momen di titik C sampai B itu kita mendapatkan plus 5 kN dengan rumus yang sama, karena arah momennya itu searah jarum jam di sini. Dia berputar seperti ini ya. Dan juga ini D minus, dia berputar begini ke arah kiri. Kemudian kita akan masuk ke faktor distribusi. Faktor distribusi itu kita bisa mendapatkan di B sampai A itu 0,18. Kenapa di sini kita lihat saya tidak mencari dari A sampai B? Itu karena supaya cara mudahnya itu kita ingat bahwa di tumpuan A kita menganggapnya itu hanya ada satu batang yang dapat menahan dari momen ini. Oleh karena itu faktor distribusi dari AB itu 1. Dan kita carilah faktor distribusi dari BA, BC. Kalau BC udah dapat ya, 0,82. Kemudian faktor distribusi CB dapat 0,12, faktor distribusi CD mendapatkan 0,28. Nah, di sini sama juga seperti yang tadi. Kenapa sih saya nggak mencari yang D? Itu cara mudahnya kita menganggap bahwa di sini tuh hanya ada satu batang yang dapat menahan momen yang terjadi. Ya, satu batang. Jadi kita menganggap bahwa FD, faktor distribusi di titik D sampai C, itu 1. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk tabel perhitungan distribusi metode dan lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Dan suaramu kayak gitu, Kak. Bising kali loh. Kedengaran. Oh, tuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nanda Samuel Sipayung dengan NIM 2404044141. Saya dari kelas B dengan mata kuliah Analisa Struktur 1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yang dimana slide pertama dan slide kedua telah dijelaskan oleh teman satu kelompok kami.
Dan di sini slide ketiga mengenai tabel distribusi. Saya akan melanjutkan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan dari mana angka-angka tersebut semua didapatkan serta rumus-rumusnya. Jadi yang pertama kita perlu tahu itu FD. FD itu apa? FEM itu apa? BAL itu apa? Sama CO. Dan yang terakhir nanti kita jumlahkan semua hasilnya. Di situ nanti kita harus tahu itu apa sigma M. Jadi FD itu adalah faktor distribusi. Selanjutnya yaitu FEM itu adalah momen. Selanjutnya yaitu BAL itu adalah balance. Dan C itu adalah carryover. Jadi di slide sebelumnya kan kita ada ngitung di bagian faktor distribusi sama FEM-nya, mencari momennya. Jadi di bagian ini kita akan masukkan semua nilai angka-angka itu ke dalam tabel. Terus kita cari bagian balance sama carryover-nya. Jadi tabelnya udah ada seperti ini. Tapi yang perlu kita cari itu di bagian balance sama carryover-nya. Karena kita tahu faktor distribusi sama FEM-nya kan udah didapat dari slide sebelumnya. Yang pertama itu kita lihat dulu, kita bagikan dulu semuanya tabel ini jadi bagian batang-batang, batang A, batang B, C, D. Terus ada AB, BA, BC, CD, CD sama DC. Setelah kita bagi tiap tabelnya, kita akan memasukkan angka yang tadi yang dapat di faktor distribusi. Kayak angka AB kita masukkan di kolom pertama. Terus angka 0,18 itu udah ada di perhitungan, yaitu faktor distribusi. Itu di slide pertama. Itu udah dapat angkanya langsung. Ya kita tinggal masukkan aja di bagian BA gitu. Terus BC-nya juga 0,72. Kita udah ada hitung nih di bagian slide pertama. Bagian slide pertama nanti bisa dilihat di bagian Word kami, bisa dibuka. Jadi karena udah dapat angkanya, kita tinggal masukkan ke dalam tabel distribusinya. Di bagian FEM-nya juga kita udah dapat. Jadi kita tinggal masukin semua ke dalam tabel distribusinya sesuai dengan pembagian AB, BA, BC sampai seterusnya. Terus yang perlu kita cari itu yaitu bagian balance yang pertama. Bagian balance ini kita perlu tahu rumusnya itu bagian balance titik EM dikali FD, faktor distribusi dikali -1. Jadi kita kan tadi udah dapat momen faktor distribusi. Jadi kita kalau mau nyari balance-nya tinggal ngalikan nilai angka di tabel EM dikali FD sesuai dengan tabelnya. Kan udah ada sesuai kolom-kolomnya gitu di tabel itu. Jadi kita tinggal ngalikan tiap EM dikali FD, tapi dia ditambahkan di bagian rumusnya ini dia dikali -1. Jadi misalnya kayak kita dapat hasil di balance yang pertama itu positif 9,8. Kalau kita masukkan ke rumus kan hasilnya pas ini, pas karena di bagian momennya -9,8. Terus di bagian FD-nya itu ada 1. Ada 1. Jadi kita kalikan.
Jadinya minus 9,8 dikali minus 1. Jadinya hasilnya positif 9,8. Jadi nyari nilai balance itu kayak gitu, sama dengan di tabel BA. Di tabel BA momennya ada 7,3, terus faktor distribusinya ada 0,18. Tinggal kita kalikan aja, terus dikali minus 1. Dikali minus 1 dapat hasilnya minus 0,41 gitu. Di BC juga gitu, ada faktor distribusinya 0,72, FEM-nya ada minus 5, kita kalikan, hasilnya kita kalikan minus 1, gitu seterusnya di tabel CB, CD, dan DC sampai tabel-tabel berikutnya. Terus kita masuk ke bagian carryover. Kalau carryover ini dia rumusnya simple, karena cuma mengkalikan setengah dari nilai balance. Kita kalikan nilai balance-nya itu dikali setengah gitu, setiap kolomnya, entah kolom AB, BA, BC gitu, kita kalikan dia dengan kali setengah. Tapi di bagian kolom CO ini, carryover ini, kita harus menyilangkan. Misalnya nih, di tabel yang A nilai balance-nya positif 9,8. Kita masukin nilai yang di AB, yang ini nih. Nanti di video bisa dibuat di bawah ini tabelnya. Nilai minus positif 9,8. Dia masuknya itu ke tabel BA. Kan dia di tabel AB nih. Tapi dia disilang ke tabel BA, ke bawah dia gini. Jadi dia disilang kayak gini. Jadi 4,9 kan dibagi 2. Dibagi 2 4,9. Jadi dia masuk ke tabel BA gitu. Terus di bagian BC juga, di bagian BC sama CD itu disilangin gitu. Disilangin hasilnya dibagi 2 terus disilangin. Terus selanjutnya yaitu di bagian CD sama DC itu sama juga. Dibagi 2 hasilnya, terus tinggal kita silangkan. Kita silangkan di bagian yang nilai CD tadi, di balance-nya kita silangkan ke dalam kolom DC-nya gitu. Terus yang perlu kita ketahui juga di sini, sebenarnya teorinya gitu seterusnya. Di sini kan nilainya masih kita dapat kayak 4,9, minus 1,8, minus 0,98 gitu di tabelnya ini. Nah, jadi hal ini mencari nilai balance sama CO ini kita ulangi berkali-kali gitu. Jadi nggak sekali aja nyarinya. Kita ulangi lagi sekali berkali-kali sampai nanti hasilnya itu mendapatkan 0,0 sekian gitu. Sampai angka itu mendekati angka 0 gitu. Mendekati angka 0 baru kita berhentikan, baru kita mencari sigma M-nya yang terakhir tadi. Jadi kalau kita bisa lihat tabelnya, di tabel balance-nya kita lihat di tabel balance-nya lagi yang kedua. Yang pertama kan tadi positif 9,8, yang kedua di tabel balance-nya gitu seterusnya, pakai rumus yang tadi yang udah dijelasin di awal tadi. CO-nya juga kayak gitu. Pokoknya sampai nilainya mendekati angka 0. Kalau emang udah mendekati angka 0, diulang 2-3 kali gitu kan, mencari balance sama carryover-nya, baru kita bisa berhentikan menghitungnya, terus kita cari sigma M-nya. Oke, kita masuk ke bagian sigma M-nya. Untuk bagian sigma M-nya ini, itu tinggal dijumlahin semua. Dijumlahin semua di setiap bagian tabel itu. Sebentar, saya perlihatkan. Nah, jadi untuk sigma M itu bagian tabel paling terakhir itu kita jumlahkan semua yang ada di tabel, itu yang akan menjadi nilai dari sigma M-nya gitu.
Jadi mungkin untuk bagian slide pertama itu yang bisa saya jelaskan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin itu aja. Selanjutnya akan dijelaskan teman kelompok kami, yaitu slide keempat sama slide kelima. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton, baik siapapun, dan semoga dengan adanya video ini bisa membantu memahami materi dari statistik tertentu. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya, teman kelompok saya. Kenalkan, nama saya Prima Daniel Skoltar dengan NIM 2404042. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai-nilai momen akhir, ketika kita menganggap struktur tersebut tidak bergoyang atau non-sway, kita akan melakukan analisis pribadi diagram. Nah, kita akan melakukan analisis pribadi diagram untuk setiap batang. Namun, karena di sini kita lihat untuk momen akhir yang memiliki momen itu adalah batang BC, BA, CB, dan CD. Artinya batang yang memiliki momen itu adalah batang B dan batang C. Nah, di sini kita akan melakukan analisis pribadi diagramnya itu khusus untuk yang memiliki nilai saja, karena untuk yang tidak memiliki nilai, hasilnya akan tetap nol. Nah, di sini kita lihat untuk yang pertama, untuk batang BC. Nah, di sini kita lihat untuk batang BC ada momen sebesar 11,11. Selain itu, ada juga pembebanan ke arah kanan 10 kilonewton dan juga ada reaksi RBH dan RAH. Kita lakukan analisis dari titik B. Nah, di sini kita melakukan dari titik B maupun titik A. Di sini kami melakukannya di titik B. Nah, kita lakukan seperti biasa, sigma MB sama dengan 0, 11, 11,11. 11,11 dikurang 10 dikali 4, 4-nya itu jaraknya, tambah RAH kali 7. RAH-nya itu 7 itu adalah jarak. Nah, di sini kita dapatkan nilai RAH-nya yaitu minus 4,12. Kita lakukan cara yang sama dengan batang DC. Nah, di sini batang DC ini hanya memiliki momen 0,82. Nah, di sini kita mendapatkan nilai RBH. Nilai dari RDH dan RCH-nya itu adalah 0,2. Itu didapat dari sigma MD dan sigma MC sama dengan 0. Itu didapat dari 0,82 kurang RCH dikali jaraknya itu 4. Nah, di sini saya persingkat hasilnya yaitu 0,82 dibagi 4. Kita dapatkanlah hasilnya 0,2. Nah, setelah kita mengetahui semua reaksi, kita lakukan analisis dari sumbu horizontal yaitu sumbu X. Nah, kita buat rumus dari persamaan yaitu sigma fx sama dengan 0. Nah, reaksinya itu dapat kita hitung dengan menggunakan reaksi-reaksi yang sudah kita hitung tadi, yaitu 10 Newton yang dari beban, kemudian minus 4,12 dari nilai RAH, kemudian dari nilai RCH 0,2. Nah, kita dapat nilainya itu, nilai reaksinya itu minus 0,43. Nah, setelah kita melakukan analisis untuk portal tersebut dianggap tidak bergoyang, kita kembali melakukan analisis menganggap beban reaksi tersebut kita masukkan ke dalam perhitungan. Nah, di sini kita hitung untuk momen akibat perpindahan atau displacement tersebut. Nah, kita tinjau karena perpindahan terjadi pada batang BA dan CD, kita lakukan peninjauan yaitu momen MBA dan momen MCD. Nah, di sini kita pakai rumusnya saja yaitu minus 3 EI theta per LI. Di sini kita lihat perletakannya sama-sama sendi, maka kita dapat melakukan perbandingan senilai saja. Di sini yang berbeda hanyalah jarak atau panjang portalnya. Kita lakukan perbandingan yaitu 3 EI theta LI pangkat 2 per 3 theta LI per LI pangkat 2.
Kita masukkan nilai L-nya yaitu 4/2 dan 7/2, kita dapatkan 16/49. Kita anggap untuk setiap displacement itu satu satuan. Maka kita bisa memasukkan nilai dari MBA-nya dan MCD-nya itu 16 dan 49. Nah, di sini kita masukkan saja nilainya ke dalam tabel cross methodnya untuk dilakukan carryover seperti sebelumnya. Nah, kita masukkan sini untuk join member dan faktor distribusi masih sama seperti tabel sebelumnya. Kemudian kita masukkan nilai FM-nya dengan menggunakan nilai yang kita hitung tadi. Nah, di sini kita lihat minus 16 didapat dari MPA dan 49 itu dapat dari MCD. Kita lakukan balancing dan carry over hingga mendekati 0. Dan kita dapat nilai akhirnya itu minus 16,36, 16,36, 35,11, dan minus 35,11. Nah, dari sini kita akan melakukan analisis free body diagram seperti tadi, dan kita jumlahkan untuk masukkan ke nilai momen dari akhirnya. Sekian video penyelesaian dari soal kami. Terima kasih.